Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita membaca kitab Ayub yang terakhir, sangat gembira sekali, yang disampaikan oleh Pastor Joshua. 42 pasal selesai kita baca dan juga sejarah agar Tuhan ingin kita lebih memahami kitab Ayub. Dan tahun ini kita membaca kitab Ayub seperti mutiara yang bersinar, yang semakin mengenal diri kita sendiri dan mengenal Allah, dan juga membuat kita semakin mengerti banyak rahasia yang tersembunyi. Semua ini juga termasuk milik Allah, dan kita sebagai yang diciptakan. Bagaimana kita menghadapi dunia yang demikian? Kita di dunia ini hanya bagian yang terkecil. Untuk mengatakan dunia yang nyata ini, dalam dunia material juga kita sangat kecil. Dan di sini Allah sering bertanya kepada Ayub, apa yang kamu tahu, apa yang dapat kamu perbuat? Sesungguhnya dia tidak tahu. Dan juga, dapatkah kamu mengenyangkan singa, atau dapatkah kamu mengenyangkan segala sesuatu? Dan pada saat kedua kali Allah berfirman kepada Ayub, kamu terhadap kuda Nil, terhadap buaya, kamu pun kekuatan. Apa itu kuda Nil? Apa itu tentang buaya? Di kedua jenis binatang zaman kuno yang kuat ini bagi kita diterjemahkan sesungguhnya sulit untuk dipahami sesungguh apa yang dia dimaksud bagi kita. Sampai hari pun kita pun tidak tahu. Apa yang kita ketahui, kita hanya tahu kita hanyalah bagian yang kecil, banyak hal tidak mengerti. Dan kata ini dikatakan di kitab Ayub pasal 22 ini, jawaban Ayub terhadap Tuhan. Nanti kita akan masuk di dalam beberapa ayat ini. Bagi saya sendiri sangat gembira. Saya merasa Allah memberikan penglihatan dan membawa kita untuk masuk di dalam pasal 40. Ada 42 pasal ini, dan hari ini kita 42 ini melihat juga sedikit perkataan Allah terhadap Ayub, dan saya pun agak berani dengan tema untuk hari ini. Dengan mata sendiri melihat, aku menyesali diri sendiri. Dengan penyesalan yang besar. Di ayat ke-5 dan ke-6, itu kesimpulan perkataan Ayub, dan 2 ayat yang sangat penting. Dikatakan sekarang mataku sendiri memandang engkau. Di sini dikatakan aku dengan menyesal. Mengapa? Bukankah dia sangat gembira ketemu Tuhan? Bukannya dia gembira, tapi kalau demikian belum sedalam. Dia melihat Allah, dia sangat gembira, tetapi di sini pada saat dia melihat Allah, melihat dirinya sendiri,
Sesungguhnya kita harus mengenal Allah baru kita tahu mengenal diri sendiri, bukan mengenal dari kita untuk mengenal Allah, tetapi kita seringkali berdiri di pihak Allah dan kita tidak mengerti akan Allah. Dan di sini di posisi Allah kita berbicara seperti Allah dan kita melihat diri kita seperti Allah, dan kita hidup dalam dunia kita merasa seluruh dunia ini adalah sebagai kita sendiri sebagai pusat. I and you dalam hubungan aku, kamu, dan dia. Di dalam hubungan aku, kamu, dan dia, itu datang dari Allah. Aku adalah Allah. Allah dengan saya, itulah kamu. Baru ada dia. Kita hubungan dengan orang lain tidak sama dengan Allah, dengan hubungan aku dengan Allah. Hubungan aku dengan Allah yang adalah yang pertama, dengan kata pertama selamanya. Ada kalanya Ayub berbicara juga dengan kata sebagai orang pertama, jadi ini adalah masalah. Dia jadi sini dia menantang Allah. Dia orang yang benar, saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, tetapi dia berpegang pada posisi ini. Jadi pada saat Allah berfirman pada dia, Allah menegur dia. Dia tidak menjadikan Allah sebagai orang yang pertama, tapi dia menganggap dia sebagai orang pertama. Dan di sini masalah dari Ayub, tetapi dia tetap saleh dan jujur. Di hadapan Allah dia sempurna, dan juga di hadapan Allah dia menjauhi kejahatan. Walaupun ada masalah, tapi di dalam berdosa seperti yang diucapkan oleh sahabat-sahabatnya sebagai orang yang berdosa, Allah menganggap merasa dia lebih baik dari sahabat-sahabatnya. Sungguh dia tidak bisa dibandingkan dengan Allah. Maka sahabatnya mengatakan dia tinggi hati, dan bagi Ayub sendiri, baginya sendiri masalahnya, dia tidak di dalam penderitaan berdiri di posisi yang kedua dalam melihat, yaitu Allah yang pertama, aku. Allah punya kehendak sendiri, dan saya sebagai orang yang diciptakan, aku harus tunduk di bawah Allah agar kehendak Allah digenapi. Pada saat saya berbicara di sini begini, saya ingat pembicaraan Ayub 2 kali berbicara, 2 kali pun memanggil Ayub. Kamu harus berikat pinggang seperti laki-laki, atau kamu bersiaplah sebagai seorang laki-laki. Ini juga memukul jiwa saya. Joshua, kamu harus berikat pinggang seperti laki-laki. Saudara-saudari semua, kita harus bersiaplah sebagai laki-laki. Banyak hal yang tidak kita mengerti, tapi kehendak Allah pasti akan digenapi. Kita tidak mengerti, tetapi dalam segala hal menurut kehendak Allah akan terjadi. Jadi Allah menyuruh kita untuk berikat pinggang seperti seorang laki-laki. Ayub diutus Allah untuk menghadapi setan. Ayub, kamu diutus Tuhan dalam penderitaan menghadapi setan. Dia melihat Ayub, dia menghargai Ayub. Dia berkata kepada Ayub, adakah kamu melihat hambaku Ayub? Dia seluruhnya, dia orang saleh dan jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tidak ada orang lain seperti dia. Kamu lihat Allah begitu berkenan kepada Ayub, tetapi Ayub dia hanya yang diciptakan. Sehingga Allah mengutusnya keluar untuk menghadapi iblis, untuk
berperang. Di dalam peperangan ini Ayub tidak tahu apa yang terjadi dan dia pun tidak tahu kalau dia lagi berperang rohani. Dalam pembicaraannya terhadap sahabatnya, mengapa orang benar bisa menderita? Sahabatnya berkata, kamu orang berdosa, jadi kamu menderita karena kamu dihukum Allah. Tapi Ayub berkata, aku bukan. Dia di situ membantah mereka. Aku saleh. Sampai mati aku tetap berpegang pada kesalehanku. Sampai di dunia orang mati, apapun aku tidak memiliki apapun, dengan kesalehanku aku gembira. Aku bersuka cita. Yang kalian katakan itu adalah kata-kata kosong. Tetapi sahabatnya selalu berkata, kamu berdosa. Kalau kamu tidak berdosa, kamu tidak akan demikian. Tetapi dia berkata, aku bukan orang berdosa. Aku harus membela perkaraku kepada Allah. Ya Allah, engkau keluar dengan mataku sendiri, aku melihat engkau. Kalau aku mati, aku pun harus melihat engkau. Engkau harus menjawab aku. Di sini dia tidak berkata kepada Allah, ya Allah, aku banyak hal aku yang tidak mengerti. Sudah pasti dia tidak melihat rahasia yang terjadi, apa yang terjadi di dunia roh. Kebenarannya tidak bisa diubah. Tapi mengapa saya sekarang sangat menderita? Mengapa? Saya harus bertanya kepada Allah. Dia tidak mengerti akan yang pertama, yaitu Allah, kehendak Allah. 2 kali Allah berfirman kepadanya dan bertanya dia banyak hal, yaitu di dalam badai aku dan kamu. Wah, dikelilingi oleh badai. Dia di tengah-tengah memandang pada Allah. Allah berfirman kepadanya, dia sujud. Dia menghadapi Allah, dia melihat Allah dengan sendiri. Dia pun melihat dirinya sendiri. Sesungguhnya aku yang diciptakan. Aku adalah yang kedua. Segala pikiranku haruslah berpikir dalam cara Allah, mengikuti cara Allah berpikir, bukan pikiranku ingin bagaimana. Sesungguhnya aku sangat terbatas. Tetapi dalam keterbatasanku sekarang aku mengalami Tuhan pencipta alam semesta, Allah yang maha kuasa, mengelilingi aku, berbicara kepada aku. Dia sangat menghargai aku. Jadi dia sangat merasakan orang yang kecil ini, apapun aku yang tidak tahu, yang Allah katakan aku tidak tahu, tetapi Allah sekarang berfirman kepadaku dan sekarang menyatakan dirinya kepada aku. Dia hanya melihat dirinya sendiri dan melihat Allah. Jangan sampai di perkataan yang terakhir, sekarang aku sendiri memandang engkau. Aku sangat menyesal. Nanti apa yang menjadi penyesalannya nanti akan kita terangkan. Tadi juga sudah dikatakan, mari kita masuk di dalam ayat lagi, cepat lagi. Pasal 42 dapat di dalam 3 bagian kecil. Jawaban Ayub kepada Allah. Itu paragraf yang pertama. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Allah bertanya dia hubungan antara kamu dan aku. Yang kedua dikatakan, firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan?
Di pasal 20 perkataan yang di kedua. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan engkau? Siapa yang dapat meniadakan? Allah mengutus Ayub untuk mengatasi iblis, dan Allah bertanya kepada Ayub, dapatkah kamu meniadakan kehendakku dengan mempersalahkan dengan kata-kata untuk membenarkan dirimu? Engkau tidak merasakan apa kehendakku. Ayub menjawab, aku tahu sesungguhnya engkau tidak pernah gagal. Dan apa yang diketahui oleh Ayub dalam pembicaraan Ayub kepada Tuhan, selain memperlihatkan kekuasaan Allah yang maha besar untuk menyuruh dia untuk berikat pinggang seperti seorang laki-laki. Mengapa setiap pembicaraan menyuruh Ayub berikat pinggang seperti laki-laki? Ayub, banyak hal kamu tidak mengetahui. Alam begitu besar, seberapa banyak kamu tahu? Kehendak Allah yang begitu dalam, bagaimana seberapa banyak yang engkau ketahui? Dan Allah tidak perlu bertanya kepadamu. Allah membuat keputusan apakah perlu bertanya terlebih dahulu kepadamu? Itu tidak penting, tidak perlu. Saudara semua, kita punya masalah di sini. Kita terhadap pemimpin mengambil keputusan sering-sering merasa ada masalah. Seperti tanpa persetujuanku, keputusan pemimpin sangatlah bermasalah. Ketua selmu mengambil keputusan, kamu pun merasa tidak suka, kamu tidak terima, kamu harus approve atau setuju baru bisa. Ini adalah titik kelemahan kita. Setiap orang punya mahal ini, sebab setiap orang berdiri di posisi aku sebagai orang pertama, tidak di posisi orang kedua. Terhadap pemimpin juga demikian. Ayub pun demikian. Ia tidak mengerti. Ini masalah bagi kita. Allah berfirman, seberapa hal yang seberapa engkau ketahui? Ayub di sini Allah bertanya kepada bahwa sanggup kamu di sini berkatakan Ayub menjawab, tak ada rencanamu yang gagal. Kehendak Allah sangat dalam segala hal, dan keputusan yang menjadi kau putuskan pasti akan terjadi. Pada saat engkau menggunakan aku pasti akan terjadi, dan tidak perlu engkau bertanya kepadaku, hai Ayub, aku mengutus engkau untuk memerangi iblis. Apapun tidak ada, kamu akan tumbuh borok-borok sekujur tubuhmu, tapi kamu leluasa, kamu keluarga, pergilah kamu, atau kamu mau pergi atau tidak, keluar berperang atau tidak. Allah tidak bertanya. Kamu lihat Ayub kehilangan semuanya, 10 anaknya meninggal semua, segala kekayaannya habis. Ayub, kamu hitunglah. Kalau kamu mau, kamu bisa datang melapor. Kalau tidak, tidak usah. Tidak ada hal yang demikian terjadi pada Ayub. Ayub berkata, tak ada rencanamu yang gagal, dan ketahuanku tidak dapat menghalangi rencana Tuhan. Saudara semua, inilah hikmat.
Ayub setelah dia melihat Allah, dia baru semakin mengenal Allah dan mengenal diri sendiri. Kemudian lebih lagi berhikmat dan berkata tentang kata-kata ini. Dapatkah kamu dalam lapisan tertentu berkata dengan bicara ya perkataan ini? Ini harus sangat punya hikmat. Sering-sering saya memberi semangat kepada staf gereja dan saya sendiri terhadap pemimpin saya, terhadap orang yang saya merasa sangat penting bagi saya. Setiap perkataannya yang ia katakan, walaupun aku tidak setuju, aku punya pendapat yang berbeda, aku akan bicarakan. Oh, pemimpin, aku ingin demikian. Tetapi apakah keputusanmu akan demikian? Kalau kamu bersikeras pada keputusan ini, aku oke. Aku akan mendengar, akan menerima terhadap rekan kami yang juga di pemasaran. Asal jangan juga berkata demikian, asal jangan melakukan hal yang ilegal. Tetap berpegang pada ini. Kalau dia tetap berpegang pada keputusan, kamu harus ikuti. Tetapi kalau yang ilegal atau membelakangi kebenaran, itu yang jangan, tidak boleh, itu harus jangan diikuti. Tetapi kalau tidak melanggar semua ini, ikuti. Tanggung jawabku yaitu mendengar dan ikut, dan aku menyatakan pendapatku. Pemimpin merasa ini tidak benar, kurang baik. Kamu katakan apa alasannya, katakan dengan jelas. Kalau dia tidak mendengar, itu masalah dari dia, dan kamu tidak perlu bertanggung jawab akan masalahnya, atau padahal dia tidak, yang dilakukan itu tidak baik atau hasilnya tidak benar, itu juga Tuhan akan menghakimi, mengejar pertanggung jawab dari kita. Janganlah kita mendengar, kita tidak dapat terima, kita semuanya silang dia, dan berkata kepada orang pemimpin kayak gini, pemimpin ini tidak baik-baik, itu jadinya masalah darimu. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Anakku, kita harus sungguh-sungguh berhikmat. Seperti Ayub. Dikatakan, kehendakmu tidak pernah, rencanamu tidak pernah gagal. Engkau yang maha kuasa, engkau Allah yang maha kuasa. Siapa dia yang menyelubungi keputusan tanpa kamu Tuhan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku tidak bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku yang tidak ku ketahui. Aku dengan tanpa pengertian yang telah tentang rahasia yang engkau sembunyikan, yang engkau katakan tentang hal-hal yang ajaib bagiku dan tidak aku ketahui. Hanya di ayat 4 pasal 41 tentangku Daniel. Terlebih dahulu dia bertanya terhadap dia, dapatkah kamu sebagai Allah bertanya, adakah kamu perisai seperti Allah? Atau di sini, adakah kamu kerangka perisaimu seperti batang besi? Dan juga di sini, dapatkah kamu melenggar seperti guntur? Di sini, siapakah dapat menyingkap pakaian yang berlapis dua? Dapatkah kamu menyelamatkan dirimu sendiri? Kamu tidak sanggup. Siapakah yang dapat? Di ayat 15 kamu lihat
Kamu lihat saja kuda Nil. Siapa kuda Nil? Kuda satu binatang yang sangat besar seperti dinosaurus. Kamu lihat penjelasannya di luar, sangat-sangat lebih makhluk yang sangat-sangat besar. Aku menciptakan dia juga menciptakan kamu. Dia sangat punya kekuatan. Dapatkah kamu mengalahkan kuda Nil? Atau dapatkah kamu mengalahkan buaya? Di ayat 41 ayat 1 di 42 ayat pasal 40 ayat 20 dalam bahasa terjemahan Lai. Dapatkah engkau menarik buaya dengan kait atau menghapit lidahnya dengan tali? Buaya di sini kata asalnya yaitu lewiatan atau ular besar. Ular kuno yang dimaksud yaitu setan. Makhluk yang di bumi, dapatkah kamu mengalahkan dia? Di dalam dunia roh, setan, dapatkah kamu mengatasi dia? Kemudian dia menyatakan kekuasaan dari lewiatan. Siapa yang di hadapannya dapat berdiri teguh? Kamu lihat di ayat 4 pasal 41. Kalau terjemahan Lai itu di pasal 40. Di sini siapa yang dapat bertahan terhadap lewiatan? Kemudian di ayat di sini tidak ada orang yang dapat mengalahkan lewiatan, dan kemudian di ayat 25 ia bangkit maka semua orang berkuasa menjadi gentar, menjadi bingung karena ketakutan. Para orang-orang berani pun bangkit. Kalau ia bangkit, maka semua orang berkuasa menjadi gentar, menjadi bingung karena ketakutan. Kemudian di yang terakhir di ayat 33-34, tiada ada taranya di atas bumi, itulah makhluk yang tidak mengenal takut. Segala yang tinggi takut kepadanya. Ia adalah raja atas segala binatang yang ganas. Dia besar dan tinggi. Dia tidak ada tidak ada yang meremehkan dia, mentertawakan dia. Dia di atas air, dia menjadi raja. Dia adalah makhluk di atas raja. Dia adalah ular, dia adalah setan yang berkuasa di atas laut, yang berkuasa atas kegelapan dan kekuasa kematian, berkuasa atas alam, kuasa kegelapan dan lewiatan. Dengan terjemahan lain kita sebut setan. Jadi kamu melihat mengapa Ayub menyuruh, sekarang kamu dapat melihat mengapa Allah menyuruh Ayub untuk bersiaplah sebagai seorang laki-laki. Di bumi tidak ada seorang laki-laki yang bisa berdiri teguh di hadapan setan. Tetapi di sini ada Ayub. Ayub, bersiaplah kamu menghadapi makhluk yang di laut, makhluk dalam kegelapan, makhluk musuh. Kamu harus bersiaplah sebagai seorang laki. Dia tidak ada orang yang dapat membandingkan dia. Dia merasa dia sangat yang berkuasa dan kuat, dan semua alam gaib, alam gelap tidak dapat. Dia yang berkuasa, dan dia merasa tidak ada orang yang menandingi dia, mengatas dia. Tapi aku memakai kamu untuk melambangi sebagai Kristus, untuk menginjak kalajengking dan naga, untuk menginjak naga ini, untuk menginjak setan.
dan kamu pergilah. Tetapi Ayub tidak tahu, tapi sekarang dia sekarang mengerti. Dia mengerti. Oh, rupanya di dunia roh, dunia spiritual ada hal-hal yang seperti ini. Rupanya Allah menyuruh aku berikat pinggang seperti laki-laki untuk menghadapi setan. Jadi nyatalah mengapa peperangan ini sulit untuk dimenangkan. Allah punya rencana sendiri dan rencana tidak ada yang gagal, dan keajaiban ini bagiku aku tidak mengerti, sangat ajaib dan tidak aku ketahui. Kemudian dia menjawab, dengarkanlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyakan engkau supaya engkau memberitahu aku. Sampai di sini apa yang dimaksud? Dikatakan Ayub, aku hendak menanyai engkau. Dulu yang ia katakan, aku tidak mengerti, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku merasa mengapa aku mengasihi engkau, aku menghadapi bencana yang demikian, dan sahabat-sahabatku mengatakan aku orang berdosa. Aku merasa aku tidak berdosa. Di sini dia di situ mengatakan perkataanku sangat tidak pengertian, firmanmu yang tersembunyi, kehendak rupanya terhadap aku engkau punya rencana. Aku ngomong sembarangan dan aku yang katakan aku tidak mengerti. Hal ini sangat ajaib dan aku tidak ketahui. Sekarang mohon kepada engkau, dengarkanlah, aku hendak bertanya. Aku hendak menanyai engkau, dan beritahulah aku apa yang hendak engkau tanya. Tuhan, aku mengerti. Sekarang engkau menyuruh aku seperti sebagai laki-laki untuk mengutus aku berperang. Aku tidak berdaya. Aku tidak bisa. Aku tidak tahu. Mohon engkau sekarang untuk berbicara mohon engkau berikan petunjuk bagi aku. Engkau berfirman kepada aku, maka aku mendengar. Aku perlu untuk percaya kepada engkau dan yakin kepada engkau. Bapa, di dalam peperangan ini yang terpenting, apakah itu bukan musuh, bukan iblis mengambil ke aku dari segala yang kumiliki atau mencelakakan aku atau aku kehilangan apapun. Yang terpenting yaitu hubungan engkau dengan aku. Di masa lalu aku tidak mengerti, tetapi aku tetap berpegang pada hubungan ini sampai di hari ini. Aku mengerti. Dalam menghadapi peperangan ini, engkau harus menolong aku. Aku mohon kepada engkau, berilah petunjuk bagiku. Sebab aku sangatlah lemah. Sebab segala hal aku tidak mengerti. Hanya engkaulah pertolongan bagiku. Dan hanyalah engkau tanganmu sebagai pertolongan bagiku. Dengan lenganku aku tidak sanggup. Daniel, aku tidak dapat mengatasi bintang-bintang di langit. Aku tidak dapat menghitungnya. Aku tidak dapat menyuruh air laut untuk berhenti di satu tempat. Aku tidak bisa membuat bintang-bintang terus berputar, dan juga ada aturan untuk berputar. Banyak hal aku tidak mengerti. Iblis aku lebih lagi aku tidak dapat menang padanya, tetapi aku perlu engkau. Kalau engkau perlu aku, menyuruh aku berikat pinggang seperti laki-laki, Tuhan, peganglah tanganku, tuntunlah aku. Aku perlu akan engkau. Mohon engkau memberi petunjukmu kepadaku. Sejak dulu dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Aku hanya mendengar dari perkataan orang lain.
tetapi sekarang dalam badai aku sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Aku tidak layak, aku tidak mengerti, tidak berpengertian, banyak hal tidak mengerti. Aku tahu, oleh sebab itu aku sekarang mencabut perkaraku dan menyesal, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ini dalam satu terjemahan lain. Oleh karena itu aku memandang hina diriku sendiri dengan menyesal dalam debu dan abu. Di sini kedua kali dia menyatakan dianya sangat rendah dan sangatlah hina di hadapan Allah. Bukan hanya dia. Di sini dia mengatakan, aku menyesal dalam debu dan abu. Aku memandang hina diriku sendiri. Aku memandang hina diriku sendiri. Engkau begitu menghargai aku, memilih aku untuk memerangi peperangan ini. Tetapi sekarang aku dengan kata-kata tanpa pengetahuan menyembunyi keputusanmu yang tersembunyi. Aku tidak mencari Engkau. Aku hanya berpegang pada kesalehanku. Aku tidak taat di bawahmu. Mohon Engkau sekarang untuk mengatasi aku, tidak dengan berikat pinggang sebagai laki-laki untuk menghadapi, tetapi Tuhan, Engkau tetap memilih aku. Engkau memberikan segala hal padaku. Engkau juga memberikan aku pengetahuan, tetapi aku membuat Engkau kecewa. Aku sangat menyesal. Mengapa aku tidak berikat pinggang seperti laki-laki? Mengapa aku dengan kata-kataku untuk menyelubungi keputusanmu tanpa pengetahuan? Mengapa aku seperti berdiri di posisi Engkau? Engkau mengutus aku untuk berperang. Sepertinya Engkau harus terlebih dahulu bertanya kepada aku, mengapa aku merasa benar sendiri dan berpegang pada diriku sendiri? Mengapa aku tidak bisa taat di dalam Engkau? Aku berkata kepadamu, ya Allahku, yang aku alami aku tidak tahu. Aku tidak mengerti. Ya Tuhan, aku sangat menderita. Mohon Engkau selamatkan aku. Sahabat-sahabatku berkata aku berdosa. Orang-orang meninggalkan aku, menyerangkan aku. Sungguh, ya memang aku menderita. Ya Allah, aku mohon Engkau selamatkan aku. Aku perlu akan Engkau. Mengapa aku jadi demikian? Mengapa aku harus berdebat kepada mereka? Bahkan menyalahkan Engkau. Bahkan merasa Engkau tidak baik terhadap aku. Aku memandang hina diriku sendiri. Aku menyesal. Saudara semua, kita sebagai manusia, Ayub setelah dia bertemu dengan Allah, dia merendahkan diri, yaitu Allah menjadikan Allah sebagai Allah dan kita sebagai pencipta. Allah sebagai posisi pertama, kita ketua. Kita jangan menjadikan diri kita di bumi ini sebagai orang pertama. Kamu diciptakan, bukan pencipta. Sang pencipta yang maha besar, kita hanya sebagian yang juga salah satu yang terkecil dari yang diciptakan. Tetapi sang pencipta menghargai kita. Walaupun kita kecil, kita rendah, tetapi Allah sangat menghargai kita dan mengasihi kita dan memberikan sifatnya kepada kita. Tetapi kita janganlah mengalahkan Tuhan, yaitu aku yang memberi keputusan. Yang aku katakan itu yang tepat dan harus. Yang keputusanku bukan dunia ini, bukan harus dengan keputusanmu. Aku keputusan tidak perlu dengan menggunakan materai kita. Kamu setuju atau tidak, itu akan terjadi. Tidak demikian. Kalau
hal alami terjadi, itu pun akan terjadi. Kita tidak dapat mengendalikan. Sedikit kecelakaan pun kita tidak dapat mengendali. Kecelakaannya kecelakaan. Tidak perlu terlebih dahulu kita harus setuju terlebih dahulu, kita approve terlebih dahulu. Semua ada rencana Tuhan. Kita hanya perlu taat di bawah Tuhan, taat Allah sebagai Allah. Dan kita sebagai yang diciptakan. Ini adalah hikmat. Ayub berkata, engkau hendak mengutus aku, baiklah, aku setuju. Tidak dengan syarat, tetapi di sini hanya satu syarat. Aku hendak berkata-kata kepada engkau. Engkau harus memberi petunjuk padaku. Engkau menyuruh aku sebagai seorang laki-laki atau seorang pahlawannya di sini. Engkau harus memberi petunjuk bagiku. Tuhan, engkau mendengar aku, engkau yang memberi petunjuk bagiku. Ini kita supaya Tuhan, engkau memberitahukan kepada aku. Ini hikmat kita sebagai manusia. Ayub umurnya sekitar umur 60 atau 80 atau tengah-tengah 70 tahun. Pada saat saya membaca ayat ini sangat menjamah hati saya, sebab saya tahun ini juga akan 70 tahun. Saya semakin merasa lewat Ayub membuat saya semakin mengerti bagaimana menjadi manusia, semakin mengenal diri sendiri. Maka akhir dari kata Ayub, aku memandang hina diriku sendiri dan menyesal. Dulu dia merasa aku orang benar, orang saleh dan jujur, tapi sekarang ia mengatakan ia memandang dirinya sendiri dan menyesal. Ini penyesalan. Dan kita lihat di poin yang kedua dengan cepat, ayat 7 mulai. Awal dari kitab Ayub ada di sini. Sejak buku kemudian terus diperkembangkan dalam tuntunan Roh Kudus sampai hari ini ada tertulis sampai tercatat semua. Ayat 7 sampai dengan ayat 9, poin yang kedua, yaitu keputusan dari Allah. Setelah Allah berfirman kepada Ayub, sekarang Tuhan mengucapkan firman kepada sahabatnya Elifas. Setelah Tuhan mengucapkan firman-Nya kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Berkata Ayub tidak seperti engkau. Terhadap Elifas dan kedua sahabatnya Tuhan murka. Dulu ketika sahabatnya berkata kepada Ayub, Allah sekarang murka kepadamu Ayub. Tetapi sekarang Allah yang murka terhadap ketiga sahabatnya. Jadi kalau kita menghakimi orang, kita harus hati-hati. Sebab bagaimana kamu menghakimi orang, Allah demikian akan mengadilimu. Dengan bagaimana engkau menghakimi orang lain, maka pengadilan Allah itu akan dipakai padamu. Ini sangat penuh berhikmat, sebab tidak semua orang dapat mengerti. Dan bagi saya sendiri, waktu saya membicarakan, saya tidak sempurna, tetapi kebenaran ada di sini. Allah murka kepada mereka, dan orang-orang yang merasa orang-orang yang merasa Allah murka terhadap Ayub, sekarang malah Tuhan yang murka kepada mereka. Bagaimana dia menghakimi Ayub, sekarang Allah menghakimi mereka dengan hal yang sama. Jadi kita harus berhati-hati. Menghakimi orang juga menggunakan sendiri sebagai kebenaran, dan juga di bumi ini sebagai orang pertama, berdiri di posisi sang pencipta
sebagai penghakim. Sesungguhnya kita tidak berhak untuk menghakimi orang lain atau mengatai orang lain, sebab kita semua juga orang berdosa. Kita juga adalah orang-orang yang bersalah menanti penghakiman. Kita bukan di posisi sebagai hakim. Kalau semua menjadi hakim, tidak ada orang yang bisa diadili. Semua orang harus mempertanggungjawabkan akan kesalahannya sendiri. Malah di sini dikatakan perkataan Ayub lebih benar daripada mereka. Hanya katanya terbalik. Allah murka kepada tiga sahabatnya dan berkenan kepada Ayub. Dan Allah berkata, oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Di sini berulang dikatakan, kamu tidak berkata yang benar tentang aku seperti Ayub. Kamu harus memberi pengorbanan, memberikan persembahan korban dan minta untuk Ayub berdoa untukmu. Sekarang aku menggunakan hambaku Ayub dengan doanya untuk kuterima. Orang yang benar doanya penuh kuasa, maka aku tidak akan mendatangkan murkaku kepadamu dan mengampuni kalian. Dan ketiga sahabatnya ini, menurut apa yang difirmankan Tuhan, mereka lakukan. Tuhan menerima permintaan Ayub. Di sini diulangi kembali, Tuhan menerima permintaan Ayub. Tuhan menerima doa Ayub. Maka ketiga sahabatnya terbalik. Ayub sebagai imam untuk melayani ketiga sahabatnya. Dan ini adalah hikmat dan juga berkenan kepada Ayub. Di mana perkenanan Allah terhadap Ayub? Yaitu ia berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Mereka yang dipakai oleh iblis untuk menyerang Ayub. Ayub sekarang berdoa kepada mereka. Ayub demikian berdoa menyatakan dia sebagai anak Allah, Allah sempurna. Matahari menyinari orang benar dan menyinari orang jahat. Allah menyuruh kita untuk mengasihi musuh kita. Jadi Allah menyuruh Ayub untuk berdoa, menerima doa Ayub. Doa Ayub penuh dengan kuasa. Dan kita lihat berikutnya, ayat 17 itu poin yang ketiga. 10 ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Dan di sini semuanya tercatat di bawah. Banyak orang memberikan kepada dia. Di sini layak untuk kita lihat. Pertama, hubungan dia dengan sesama pulih kembali. Ayub pertamanya awalnya ditolak, semuanya menyerang dia dan meninggalkan dia. Semua menganggap dia sebagai orang kusta yang dihukum Allah. Siapa yang mendekat dia pun akan kena kutuk. Tetapi sekarang semua masing-masing memberikan dia sebuah emas dan 1 kesista. Sekarang hubungannya dengan sesama dipulihkan, dan Allah memberkati dia dengan 2 kali lipat dibandingkan dengan yang pasal pertama. Di situ
di sini seperti yang waktu pertama di pasal pertama yang dia miliki itu 2 kali lipat. Yang pertama 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu dan lain-lain. Bahkan tetapi di sini ke-10 anak-anaknya itu sama, cuma dulu tidak ada nama anaknya, tidak tercatat. Di sini anak perempuannya ada namanya, dan juga di sini disebutkan anak-anaknya diberikan milik pusaka. Di sini Allah menyatakan membenarkan Ayub dan Allah memberkati dia. Dan sini layak untuk kita renungkan. Ini adalah pemberian Tuhan, dan sering dan juga dikatakan dalam Alkitab, diberikan di sini berulang kali dikatakan Tuhan memberkati, memberkati, memberkati. Di sini kita di hadapan Allah juga bukan berarti kita melayani Allah, bukan Tuhan untuk membalas atau memberkati kita, tetapi hamba untuk melayani Tuhan. Itu sudah seharusnya, bukan Tuhan memberikan padanya. Tetapi Ayub berperang, itu sudah seharusnya. Bukan berarti aku berperang dalam perangan ini harus dibayar berapa harga, bukan demikian. Dan saudara semua staf gereja, terlebih lagi staf gereja, kita melayani Tuhan layak untuk diberi berapa gaji, berapa uang. Itu Pastor Joshua harus berapa gaji, tidak demikian. Dan penjaga sukarela tidak terima gaji, tetapi Tuhan, kamu menyuruh aku berbuat demikian, kamu harus berterima kasih dengan berapa 1.000 kasih terima kasih, bukan demikian. Tetapi kalau pastor berterima kasih, itu adalah anugerah. Kita setiap orang sesungguhnya tidak layak untuk melayani Allah, tidak. Kita semua orang berdosa. Sesungguhnya kalau kamu ingin melayani Tuhan tetapi kamu najis, itu tidak berkenan. Tapi sekarang kita bisa melayani karena itu anugerah dari Kristus dan pilihan Allah. Tidak ada yang bisa dibanggakan atau ditinggikan. Jadi kita semua dengan merendahkan diri untuk melayani Allah. Kalau tidak ada orang yang menghargaimu atau memastikan kamu, itu bukan masalah dari orang. Kalau kamu perlu kepastian orang atau pujian orang, itulah masalah darimu. Tapi sebagai manusia kita pun perlu juga untuk pujian orang, tetapi dengan kebebasan, dan memuji kamu juga mempunyai kebebasan. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Aku sangat merasakan Allah itu pemberi. Kalau kita melayani Tuhan, Dia akan memberkati kita, dalam segala hal, hubungan dan lainnya, dan juga Tuhan memberkati umurnya. Sekarang umur Ayub diperkirakan 70-an, sekarang dia hidup lagi sesudah itu, yaitu 140 tahun, yaitu 2 kali 70. Kalau Tuhan memberi saya sampai 140 tahun, saya pun tidak tahu bagaimana. Saya ingin, tetapi harus ada syarat bahwa Tuhan untuk beri petunjuk bagiku. Dan staf gereja juga harus semua juga harus banyak hidup lagi 140 tahun. Kalau cuma aku sendiri, apa gunanya? Kalau aku tanpa komunitas, aku tidak sanggup sendiri. Saya perlu yang lain. Jadi Ayub, Allah di sini memulihkan Ayub. Saudara semua, kita punya komunitas pohon kehidupan, itu pemberian Allah. Kita harus sungguh-sungguh menghargai dan kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita harus berikat pinggang seperti seorang laki-laki di dalam kegelapan, berziarah,
menuju pada Allah. Walaupun kita tidak mengerti, Allah menyuruh kita menjadi pohon kehidupan. Banyak hal yang tidak kita mengerti. Bagaimana kita berjalan, bagaimana kita menanam, bagaimana agar kehidupan hidup orang berubah. Bagaimana agar semua anak-anak seperti Yesus menjadi pohon kehidupan. Ya Allah, aku tidak tahu. Mohon Tuhan Engkau tolong kami. Aku mau bangkit. Aku harus bersiap sebagai seperti laki-laki dalam kegelapan. Banyak hal aku yang tidak mengerti, tetapi aku terus untuk berjalan. Aku terus menuju ke atas, sampai pada rencanamu, menuju pada rencana dan kehendakmu dan semua rencanamu. Tidak ada yang gagal. Aku bersandar kepadamu. Aku harus sebagai prajurit pengantin yang keluar dari padang gurun untuk menuju ke arah kepada Engkau. Ya Tuhan, tolonglah aku. Ini kitab Ayub, pesan yang diberikan kepada kita. Amin. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Saudara-saudari semua, mari kita dengan pujian untuk merespon Tuhan kita, Allah kita yang menciptakan kita. Haleluya.
Tuhan, ini doa kami kepada Engkau. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku melihat sendiri memandang Engkau. Tuhan, Engkau tolong kami. Engkau Allah yang ajaib, Engkau yang maha penolong. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, kami hanya dari kata orang saja kami mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang Tuhan kami deklarasikan, sekarang mataku kami harus sendiri memandang Engkau. Engkau Allah yang berkuasa atas segalanya. Engkau Allah yang mencipta. Saudara semua, marilah puji Tuhan kita. Pujilah Allah yang maha ajaib, yang maha kuasa di dalam hidup kita. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau hanya takut pada Engkau di dunia ini. Sebelum segala sesuatu ada, tetapi Tuhan, Engkau sudah ada. Kehendak-Mu dan rencana-Mu, tidak ada satu hal pun yang dapat menghalangi Engkau, Tuhan yang maha ajaib dan maha besar. Di pagi hari ini Tuhan, kami memuji Engkau di dalam hati sanubari kami. Kami mengaku Engkau satu-satunya Tuhan. Aku, kamu dan dia. Aku adalah, Engkau adalah Allahku di tempat yang maha tinggi. Kami memuji Engkau dan taat di bawah Engkau, dan kembali kami mengaku Engkau Allah maha besar, Allah yang ajaib. Kami memuji Engkau, Tuhan, Engkau maha besar dan ajaib. Tetapi Tuhan, pada saat kami menghadapi pengujian dan percobaan di dalam penderitaan, kami tidak berdiri di posisi yang seharusnya. Mohon Tuhan berbelas kasihan dan ampuni kami. Saudara semua, kamu sekarang menghadapi penderitaan dalam menghadapi percobaan atau hubunganmu dengan pemimpin kurang baik. Saat ini kamu datang di depan untuk sujud di hadapan Allah. Dan juga bagi kita yang di online, silakan untuk sujud, atau banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan, kita mengundang untuk sujud di hadapan Allah. Kalau kamu ada kesulitan atau penderitaan yang besar, silakan sujud, atau percobaan dalam hubungan dengan sesama timbul masalah, kita perlu untuk belas kasihan Tuhan, kita sujud di hadapan Allah. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau. Tuhan, banyak hal kami tidak mengerti, tetapi Tuhan, kami berdiri di pihak yang salah. Kami berdiri di posisi yang salah. Tuhan, sesungguhnya Engkau memilih kami untuk berperang. Tetapi Tuhan, kami selalu berdiri di posisi merasa benar sendiri, merasa mengapa Tuhan Engkau izinkan semuanya ini terjadi, dan terhadap orang yang bersalah kami penuh dengan penghakiman. Kami tidak mengerti kehendak Tuhan. Sesungguhnya orang ini diletakkan bagi kami, punya maknanya sendiri, ada kebaikannya sendiri. Saudara semua, mari kita mohon pengampunan, mengampuni kita dalam menghadapi percobaan dan ujian. Tuhan, seharusnya kami taat sujud di hadapan Engkau untuk memohon belas kasihan kepada Tuhan. Ya Allahku, berfirmanlah kepada kami di hadapan Engkau, kami mengaku segala pelanggaran kesalahan kami.
Tuhan Yesus, mohon Engkau mengampuni kami. Kami ada menghakimi, merasa benar sendiri, bahkan di dalam banyak hal sering-sering merasa pemimpin mengapa menyuruh aku berbuat demikian, mengapa Engkau tidak mengerti, mengapa Engkau tidak mendengar. Ya Tuhan, mengapa Engkau bisa meninggalkan aku. Aku merasa selalu sebagai penuduh, menghakimin orang, mengatakan orang lain, sehingga hubungan kami dengan Engkau sangat jauh, dan hubungan dengan pemimpin juga menjadi jarang. Tuhan, ampunilah kami, selalu menyayangi diri kami sendiri. Mohon Engkau ampunilah kami. Kami berada di dalam dosa. Tuhan Yesus, mohon Engkau tolong kami. Tuhan Yesus, mohon Engkau ampuni kami. Kami berdiri di posisi yang salah. Banyak kami menghadapi di tempat kerja kami, pemimpin kami, atau kami menghadapi Allah. Banyak hal yang tidak kami mengerti. Kami selalu menganggap diri kami sendiri yang benar. Kami membenarkan diri kami sendiri. Kami menyatakan diri kami yang benar, yang saleh. Kami akan mengatakan, mengapa kamu bisa demikian. Sesungguhnya Tuhan, pemimpin yang engkau yang mendirikan. Tetapi terhadap pemimpin kami banyak menghakimi, menggerutu, bahkan kami merasa keputusannya mereka ambil itu sangat bodoh, tanpa pengetahuan, tidak mengerti kami. Kami selalu berdiri di dalam posisi yang salah. Kami selalu merasa diri kami benar sendiri. Tuhan, ampuni kami. Dalam pikiran kami banyak juga untuk menghakimi diri kami sendiri, sehingga merusak hubungan kami dengan sesama dan juga pemimpin dan juga merusak hubungan kami dengan Engkau. Tuhan, kami memandang rendah diri kami sendiri, hina diri kami sendiri. Tuhan, terima kasih saat ini Engkau memberitahu kami bahwa Engkau adalah Allah. Kami hanyalah yang diciptakan. Di hadapan Allah kami harus tunduk seluruhnya kepada Engkau. Dan Tuhan, kami sangat menghina diri kami dengan keegoan kami. Kami menghina diri kami sendiri, memandang diri kami sendiri, hina diri kami, selalu dalam menghakimi. Tuhan, kami sangat menyesal. Tuhan, kami sangat menyesal. Tuhan, beri kami pertolongan dan beri kesempatan kepada kami. Dan sebelum di hari raya Cina ini, Tuhan, dengan terang-Mu Engkau menerang kami, agar di hari-hari kami agar lebih banyak lagi berada di dekat Engkau, dan terlebih dekat dengan dosa kami nyatakan di hadapan Engkau. Mohon Engkau tolong kami. Allah Bapa, mohon Engkau menolong kami. Kami selalu egois, dengan keuntungan kami sendiri yang diutamakan, baik itu pemerintah, pemimpin, atau orang di sekitar kami. Kalau tidak menerima posisi kami, perasaan kami, atau keuntungan kami tidak menyatakan hati kami, terus gulu-gulu selalu menekan perasaan kami, sehingga pada saat tidak bisa ditahan lagi kami meledak, sehingga orang di samping kami, anak-anak kami, orang dikasih kami meledakkan emosi kami, sehingga dalam ini hubungan kami menjadi retak, menjadi jarang, jauh. Bahkan kami menolak untuk komunikasi, kami menolak untuk merespon. Tuhan, ini kesalahan kami. Kami tahu kami bersalah. Kami bersalah kepada sesama dan juga kepada Allah. Ya Allahku, mohon Engkau mengampuni segala kesalahan kami. Tuhan, sesungguhnya kami tidak mengerti akan rencana-Mu. Kami hanya menggunakan dari segi kami melihat perkara. Terhadap perkataan pemimpin kami tidak mendengar. Dalam menghadapi situasi kami hanya merasa, mengapa Engkau tidak melindungi kami. Kami hanyalah juga orang-orang umat yang Engkau kasihi. Yang kami inginkan hanya berkat dari-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, banyak hal perkara kami sering menghakimi. Kami sering merasa
Kami pikirkan yang kami katakan selalu yang benar. Mengapa orang lain harus demikian terhadap aku? Di mulut kami sering berkata-kata yang saling menghakimi. Tuhan, kami tidak mencari rencana-Mu yang di belakang kami. Di belakang kami ada rencana-Mu yang tidak kami mengerti, yang tidak kami cari. Kami hanya merasa kami sangat menderita. Mengapa sahabatku harus demikian terhadap aku? Tuhan, kami pun berdiri di pihak sebagai hakim. Kami sering menjatuhkan kesalahan orang lain, tetapi kami membebaskan diri kami sendiri. Hanya pemimpin yang tidak tahu akan aku. Tuhan, kami mau bertobat di hadapan Engkau. Tuhan, buanglah segala yang ada dalam kami, saling menghakimi. Saudara semua, kalau Tuhan menerangi kita, ada kata yang tidak seharusnya yang kita katakan. Kalau tahu di hubungan kita ada hubungan yang retak, kalau kamu tahu ada kamu tidak mengampuni, mari bersama kita berdoa pada Tuhan. Kita mengaku kesalahan Tuhan, kita mohon untuk diampuni segala dosa kita. Syarabaganini syarabagadadadadadada syarababadadadadadada syarabarabarabarabarabarabara syarababadadadada. Ya Tuhan, kami datang di hadapan Engkau, terhadap diri kami sendiri dan orang-orang kami orang yang tidak punya ketahuan, tidak punya kekuasaan untuk menyelamatkan diri kami sendiri. Tetapi Tuhan, kami datang di hadapan Engkau dengan merendahkan diri. Kami sujud di hadapan Engkau. Kami kembali hanya mengaku, hanya Engkau Tuhan kami, Engkaulah Allah kami. Dan Tuhan, kami berterima kasih. Di atas beribu-ribu orang Engkau memilih kami sehingga kami dapat mengenal Engkau. Dan bahkan di dalam Engkau kami bisa dalam rencana-Mu. Mohon Engkau pada saat kami sujud di hadapan Engkau kembali memberikan kekuatan dalam hati sanubari kami untuk percaya kepada Engkau, untuk punya kekuatan memandang Engkau memilih kami setiap orang sebagai seperti seorang pahlawan, bukan pahlawan yang harus berperang, tetapi pahlawan yang di hadapan Engkau yang harus berikat pinggang, yang harus bersiap seperti seorang laki-laki. Tuhan, kami memohon kepada Engkau, kami berseru kepada Engkau, hanya percaya kepada Engkau. Roh Kudus, mohon Engkau tolong kami. Tuhan, mohon Engkau masuk di dalam roh kami dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu, dengan seperti berikat pinggang, sebagai ikat pinggang, seperti seorang laki-laki yang hanya bersandar percaya kepada Engkau, memandang Engkau, yang hanya mengerti akan kehendak-Mu. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, Engkau mengangkat tangan kami, setiap staf gereja juga kita saling menyanggah dan menuntun kami dari staf gereja, dimulai kami sebagai umat Allah saling menopang dan kita bersama dengan berikat pinggang. Kita di hadapan Allah dengan kerendahan hati, kita seperti seorang laki-laki yang bersiap
Terima kasih Tuhan, kita berikat pinggang dengan kerendahan hati. Tuhan, tolonglah kami untuk selalu berdoa dan percaya kepada Engkau, hanya percaya kepada Engkau dan hanya takut kepada Engkau seumur hidup kami, mengikuti Engkau. Dan kan sendiri dan相信你，深深敬畏你，一生要跟随你。Mari kita bersama berdoa di dalam menghadapi segala hubungan yang kita atau hubungan kita dalam hubungan kita yang atau dalam nama Tuhan Yesus, kita harus menerobosi segala hubungan, baik itu pemimpin atau merasa orang yang menyakitimu atau menjual kamu yang tidak peduli. Kita harus berdoa, kita harus berikat pinggang seperti seorang laki-laki dengan anugerah Tuhan. Kita berdoa dengan berkat kasih Tuhan, kita berdoa, kita taat di bawah rencana Tuhan. Syara bara 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 ya la ba 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 ba. Allah menyuruh kita untuk berikat pinggang seperti laki-laki. Allah menyuruh Ayub untuk mengalahkan Ayub. Demikian juga Tuhan Allah menyuruh kita untuk bersiap sebagai seorang laki-laki untuk menggenapi rencananya. Tetapi banyak hal kita tidak mengerti. Tapi Allah kita hidup, Dia bukan Allah yang mati. Dan kita membaca kitab Ayub sampai akhirnya, bagaimana ke-10 anak Ayub yang meninggal. Apakah Ayub terus berduka atau ada 10 yang lain akan bersuka cita? Di saya membaca ini, saya ada perasaan demikian sebab saya sangat mengutamakan hubungan. Bagaimana dengan ke-10 putra-putrinya ini? Allah berkata, Allah berfirman, aku adalah Allah yang hidup. Ke-10 anaknya masih tetap hidup. Setiap orang tertuju kepada Allah, bukan tertuju kepada aku. 10 anak-anakku juga tertuju kepada Allah. Ada Allah, amin. Jadi anak-anakku, kita harus bersiap sebagai seorang laki-laki. Seperti tadi kita bertolak pinggang. Saya menyuruh kalian untuk duduk. Kita sebagai manusia, kamu berdiri, kamu tidak bisa berdiri begitu lama. Kalau kamu 1-2 hari berdiri terus, kamu tidak duduk, kamu tidak tidur, kamu tidak akan sanggup. Kamu dapat merasakan bangku bisa menampung kekuatanmu. Setiap orang perlu penyanggah, sebab kita hanyalah Allah. Kita bukan Allah. Kita semua adalah manusia, bukan Allah. Kita pejamkan mata. Allah adalah Allah yang hidup bagi manusia. Allah yang menyanggah kamu, bukan kamu yang menyanggah Allah. Duduk di atas bangku, rasakan Allah menyanggah kamu atau menopang kamu seperti Ayub dalam badai.
dikelilingi oleh Allah, yaitu Allah yang Maha Kudus untuk menopang dia. Allah mengutus Ayub untuk berperang, Allah yang bertanggung atas semuanya, bertanggung jawab atas segalanya. Kita harus percaya kepada Allah. Percayakah kamu kepada Allah? Bisakah kamu melepaskannya segala hal? Kamu menopang dunia ini atau Allah? Allah bertanya kepadamu, tanganmu dapatkah menolong dirimu sendiri? Dapatkah tanganmu mengangkat dirimu sendiri, punya kekuatan mengangkat dirimu sendiri? Tidak ada. Lenganmu bisakah menyelamatkan dunia ini? Tidak dapat. Hanya Allah. Tuhan, berilah kami untuk percaya, dan keyakinan ini Engkau berikan kepada kami. Di dalam keyakinan ini kami sebagai berikat pinggang seperti laki-laki untuk menggenapi rencanamu. Rencanamu tidak ada yang gagal. Dalam segala hal Engkau sanggup melakukan, Engkau mungkin. Tuhan, janganlah kiranya rencanamu gagal. Kami harus sering-sering bersyukur, sering-sering untuk percaya, sering-sering untuk percaya, seluruhnya percaya kepada Engkau, Tuhan, di seluruh bumi ini, di dalam duniaku. Ya Allahku, Engkaulah yang menjadi Tuhan. Aku tidak mau jadi Tuhan di rumahku dan hubunganku dengan sesama. Semua itu pemberian dari Engkau. Aku hanya yang diciptakan. Engkau Sang Pencipta, Tuhan Pencipta. Aku merangkul Engkau, percaya kepada Engkau. Aku duduk di sini dengan tenang. Kiranya Allah menjadi sebagai Allah, digenapilah rencanamu. Kami mau rela untuk mau Engkau pakai. Berkatilah kami agar kami di tahun ini sukacita, damai sejahtera, melepaskan dalam segala hal, punya kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati semua anak-anakku. Amin. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.